Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 227. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah makhluk asing mundur sambil meninggalkan ancaman untuk kembali, para tetua lembaga Dewa Surgawi segera bertindak. Mereka membuka jalan emas raksasa yang membentang melintasi benua, memerintahkan para murid untuk melangkah demi menemukan takdir dan kekuatan mereka. Di ujung jalan, para murid tiba di reruntuhan kuno yang suram dan penuh misteri, sisa medan perang abadi. Di tempat itu, platform menuju keabadian yang telah retak dan gelap menjadi ujian berani bagi mereka yang haus akan kekuatan. Si Hao, salah satu murid paling berbakat, akhirnya memutuskan untuk ikut dan lenyap di dalam platform tersebut, memulai perjalanan yang tak diketahui arahnya. Si Hao terseret dalam pusaran waktu dan kekacauan, mengalami reinkarnasi spiritual yang mempertemukannya dengan wanita misterius di istana kuno. Wanita ini menjelaskan bahwa Si Hao sedang mengalami kelahiran kembali dalam bentuk pemahaman dan transformasi jiwa. Ia menyuguhkan anggur abadi yang ternyata menyimpan warisan suci dari zaman kuno, kitab, hukum dan kekuatan luar biasa. Setiap tetesnya membawa Si Hao pada pemahaman sejarah dan pencerahan spiritual yang mengubah dirinya dari dalam. Namun, di tengah perjalanan spiritual itu, muncul ancaman dari masa lalu. Sosok lelaki agung yang ingin membunuh Si Hao karena dianggap sebagai ancaman bagi keseimbangan dunia. Saat ancaman itu hendak menyerang, wanita berjubah putih dengan topeng misterius muncul dari batas waktu. Ia bukan makhluk dari masa lalu, kini atau masa depan, tetapi keberadaannya mengguncang semesta. Pertarungan hebat pun terjadi antara wanita itu dan lelaki agung tersebut. Dengan kekuatan Dao yang tak tertandingi, wanita bertopeng berhasil mengalahkan musuhnya, menyerap darah dan kekuatan sang raja abadi dengan kendi suci ciptaannya. Ancaman lebih besar sempat muncul dari balik sungai waktu, membuat wanita itu harus mengerahkan seluruh kekuatannya demi melindungi Si Hao dan mencegah kehancuran yang lebih besar. Meski ia sendiri terluka parah lalu menghilang menjadi cahaya. Setelah semuanya reda, Si Hao kembali ke altar waktu, di mana para murid mulai menunjukkan keserakahan dan kekerasan demi kekuatan yang mereka dapat. Ketika seorang gadis kecil dan teman-temannya dilecehkan, Si Hao bangkit untuk membela mereka. Ia memerintahkan Mo Dao, sosok kuat yang telah tercerahkan dalam perjalanannya, untuk menghukum para pengganggu. Tanpa ampun, mereka dihajar dan dipaksa menyerahkan warisan mistis mereka. Ketegasan Si Hao membuat semua orang terdiam, apalagi setelah ia membunuh salah satu provokator yang berani mengancamnya. Dengan penuh keyakinan, Si Hao bersumpah untuk tidak hanya mengubah masa depan, tapi juga melindungi semua yang berharga baginya, mulai dari sekarang. Di episode selanjutnya, kemenangan Mo Dao yang telak dan ketegasan Si Hao mengubah suasana menjadi penuh ketegangan. Para penindas yang sebelumnya merasa berkuasa kini bungkam, tidak berani menatap Si Hao atau orang-orang terdekatnya. Sosok seperti Cao Yuseng dan kelinci kecil kembali bersikap santai karena tahu mereka kini berada di bawah perlindungan yang kuat. Si Hao perlahan membalikan keadaan, dari yang dulu dianggap remeh menjadi sosok yang ditakuti. Pesan yang ia sampaikan lewat tindakan tegasnya sangat jelas. Siapapun yang menyakiti orang-orang terdekatnya akan menerima balasan setimpal. Salah satu penindas, meski tubuhnya telah terbelah dua, masih hidup dalam ketakutan. Ketika Si Hao mendekat, tekanan yang ia pancarkan begitu kuat hingga pria itu menggigil. Meskipun pria tersebut berasal dari keluarga Wang dan mengenakan pita berlian sebagai simbol perlindungan, hal itu tak menghalangi Si Hao untuk menginjak dadanya hingga tulangnya remuk, lalu menendangnya hingga tubuhnya meledak dan hanya menyisakan kepala. Jeritan menggema di udara dan membuat semua orang terdiam. Aksi brutal itu bahkan disambut sorak oleh Putri Yao Yu. Sementara Wang Xi yang muncul kemudian hanya bisa memandang dengan ekspresi tidak senang. Di tengah ketegangan itu, Mo Dao menggeledah peserta lain dan menemukan beberapa kitab giok kuno yang bersinar dengan cahaya ilahi dan kabut ungu. Si Hao menyadari kitab-kitab tersebut adalah warisan Dao abadi yang sangat langka dan berharga. Kemunculan kitab itu membuat para penatua dari akademi muncul dan mencoba mengambilnya dengan dalih ingin menerjemahkannya.
Meski tidak sepenuhnya setuju, Si Hao dan Modao akhirnya menyerahkannya. Dalam hati, Si Hao bertekad untuk mempelajari bahasa kuno sendiri agar tak lagi bergantung pada siapapun. Kelinci kecil pun sempat menyindir para penatua yang tampak berbagi kitab secara sepihak, memperkeruh suasana. Setelah keadaan mulai tenang dan tidak ada peserta lain yang kembali dari altar, para tetua memutuskan untuk mengakhiri perjalanan. Jalan emas dibuka dengan teknik rahasia, menghubungkan altar dengan benua utama. Semua yang selamat dibawa kembali menaiki kapal perang kuno yang menembus ruang angkasa dan melintasi lautan bintang. Tujuan mereka adalah surga yang tak terukur, markas besar lembaga dewa surgawi. Di balik keberangkatan itu, sesosok makhluk misterius muncul di altar yang telah ditinggalkan, memperingatkan bahwa kemunculan kitab Dao abadi menandai datangnya zaman besar, sebuah era baru yang bisa membawa kehancuran atau kejayaan. Setelah perjalanan panjang dan penuh bahaya di medan perang abadi, rombongan dari lembaga dewa surgawi akhirnya kembali dengan selamat. Suasana penuh kelegaan terasa saat kapal perang mereka mendarat. Para pelayan dan murid menarik nafas lega. Selamat hidup-hidup dari tempat seberbahaya itu adalah keberuntungan besar. Para tetua segera menghilang untuk meneliti temuan penting yang dibawa pulang, termasuk 4 kitab suci Dao abadi yang amat langka dan berharga. Keberhasilan ini langsung memicu kehebohan di seluruh akademi, dengan kabar tentang kitab suci dan peristiwa di medan perang menyebar kemana-mana. Berita tentang Si Hao menyebar cepat. Pemuda misterius itu diduga telah membunuh raja berkepala 3, menaklukkan makhluk asing kuat, dan mengendalikan pelayan bernama Modao yang memiliki 3 helai energi abadi. Banyak pihak berusaha mendekatinya, termasuk para jenius dari keluarga besar yang mencoba menariknya ke pihak mereka. Namun, Si Hao tetap tenang dan memilih berkultivasi di tempat tinggalnya di Gunung Ilahi milik Wangxi. Ketika rumor semakin ramai, ketertarikan terhadap Modao pun meningkat. Modao dianggap sebagai buku hidup yang bisa membuka tabir rahasia dunia asing di luar 9 langit dan 10 bumi. Sayangnya, ambisi para tetua membuat mereka nekat mencoba menyelidiki roh primordial Modao secara paksa. Namun, tindakan itu hampir membawa bencana besar karena dalam tubuh Modao tertanam jejak makhluk abadi yang bisa meledak sewaktu-waktu. Untungnya, dengan kekuatan gabungan dari diagram dan kuali suci, mereka berhasil menyelamatkannya. Si Hao yang marah besar akhirnya merebut kembali Modao dan memperingatkan semua pihak untuk tidak main-main dengannya lagi. Meskipun begitu, tekanan dari luar tetap kuat. Semua kekuatan besar menginginkan Modao, dan mereka berusaha menekan Si Hao secara tidak langsung. Di tengah situasi yang semakin memanas, keluarga-keluarga besar, termasuk keluarga Wang, mulai menunjukkan sikap mereka. Mereka menganggap Si Hao adalah milik mereka hanya karena pita berlian di kepalanya, sebuah simbol bahwa ia telah diikat sebagai pelayan. Meski bersikap sopan di depan Si Hao, di belakang mereka berbicara dengan arogan, menyebarkan keyakinan bahwa Si Hao tak bisa lepas dari statusnya. Hal ini membuat Si Hao murka. Ia menyadari bahwa bahkan setelah semua yang ia capai, ia masih dianggap remeh, masih dianggap budak hanya karena simbol di kepalanya. Dalam puncak kemarahan, Si Hao mengambil langkah mengejutkan. Ia mengurung diri bersama Wangxi, nona muda keluarga Wang, di dalam gua dan menyebar kabar akan melakukan ritual kuno untuk menghapus penghinaan. Ritual yang mirip dengan pernikahan kuno. Tindakan ini mengguncang akademi. Semua orang terkejut, terutama karena pita berlian itu kabarnya dipasang oleh Wangxi sendiri. Bagi Si Hao, ini bukan soal cinta atau ritual, tapi soal harga diri. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan milik siapapun. Kini, situasinya berubah drastis. Apa yang awalnya dianggap hanya simbol, berubah menjadi pemicu krisis besar di antara kekuatan-kekuatan besar. Setelah rumor mengejutkan tentang Si Hao yang menyegel Wangxi di dalam guanya menyebar, institusi Dewa Surgawi pun gempar. Banyak yang tak percaya bahwa Wangxi, putri bangsawan dengan kekuatan 3 helai energi abadi, bisa diperlakukan seperti itu. Para pengagumnya berkerumun di tanah murni milik Wangxi, mencoba memastikan kebenarannya. Namun, begitu melihat Modao duduk menjaga pintu gua sambil memancarkan aura kuat dan tenang, keraguan mulai sirna. Banyak yang tercengang, marah dan bahkan ingin menerobos masuk, tapi tak berani karena kehadiran Modao yang begitu menakutkan. Modao, yang dikenal sebagai pelayan Si Hao, menunjukkan kekuatan luar biasa. Saat ada murid keluarga Wang yang menghina dan menantangnya, ia menanggapinya dengan tenang namun tegas. Bahkan ketika mereka menyerang, Modao dengan mudah memukul mundur para penyerang,
membuat mereka terluka parah. Kejadian ini mempermalukan keluarga Wang, apalagi karena Modao juga menyindir bahwa energi abadi mereka hanyalah warisan sisa dari generasi sebelumnya. Kabar ini menyebar cepat dan memperkeruh suasana, hingga banyak pihak mulai mencela keluarga Wang yang tak mampu menangani pelayanan sendiri. Kemarahan keluarga Wang memuncak, para tetua mereka pun turun tangan, mengerahkan kekuatan besar untuk membuka gua tempat Wangzi dikurung. Namun, meskipun gunung berguncang dan batu-batu raksasa runtuh, gua itu tetap utuh. Modao tidak menghalangi, justru membiarkan mereka menyerang sepuasnya. Saat situasi makin memanas, Putri Yaoyu muncul dengan senyum menyindir, memperkeruh suasana dengan kata-kata pedas, seolah menikmati keruntuhan reputasi rivalnya. Pihak keluarga Wang tak bisa membalas karena pihak Yaoyu juga membawa pengawalnya sendiri. Akhirnya, para tetua akademi pun dilibatkan, dan setelah waktu yang lama, gua pun terbuka. Si Hao keluar dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun sikapnya justru memprovokasi ketika salah satu tetua keluarga Wang memarahinya karena dianggap telah melanggar kehormatan mereka. Si Hao menanggapinya dengan santai dan sinis. Jawabannya yang tajam membuat mereka hampir tak bisa menahan amarah. Karena anak muda yang seharusnya menjadi pelayan justru berdiri tegak dan menantang di depan mereka. Situasi ini menjadi titik balik. Bukan hanya karena Si Hao telah mempermalukan nama besar keluarga Wang, tapi juga karena telah menunjukkan bahwa dia bukanlah pelayan yang bisa diatur semaunya. Di balik semua kegemparan ini, tampak jelas bahwa posisi Si Hao kini berbeda. Bukan lagi hanya pengikut Wangzi, tapi sosok yang mulai diperhitungkan oleh seluruh dunia kultivasi. Dan dalam diam, semua kekuatan besar mulai memantau langkah selanjutnya dari pemuda yang telah membalikan statusnya dari pelayan menjadi ancaman. Si Hao berdiri menatap kerumunan yang memenuhi area pegunungan dengan diskusi yang ramai. Suasana menjadi penuh tekanan ketika energi kacau memenuhi udara. Tatapan tajam dan tubuh bercahaya Si Hao membuat semua mata tertuju padanya. Keluarga Wang yang merasa dipermalukan segera melontarkan kemarahan mereka. Namun, ketika serangan berupa teks tulang dalam bentuk sungai bintang diluncurkan padanya, Si Hao dengan tenang mundur ke dalam gua dan menutup pintu batu. Gua itu memiliki batasan kuat yang membuat orang luar sulit menerobosnya, dan itu menjadi tameng sementara bagi Si Hao dari kemarahan keluarga Wang. Serangan terus berdatangan disertai teriakan penuh kebencian, apalagi karena status Wangzi sangat penting bagi keluarga Wang. Mereka berharap Wangzi bisa menjadi penghubung dengan keluarga besar lainnya dalam menghadapi kekacauan yang akan datang. Namun, Si Hao malah mengejek mereka dari dalam gua, menyebut mereka sebagai kelompok kacau yang berisik. Hal ini membuat amarah keluarga Wang meledak-ledak. Salah satu pemuda yang berbicara kasar bahkan langsung ditampar oleh sesepuh mereka sendiri karena dianggap mempermalukan klan. Di tengah kekacauan itu, Putri Yaoyu justru menertawakan mereka, mempermalukan keluarga Wang lebih jauh lagi dengan sindiran tajamnya. Ketika salah satu sesepuh lembaga Dewa Surgawi datang meminta Si Hao membuka pintu, ia pun keluar dari gua. Keluarga Wang ingin membawanya pergi, bahkan menyebutnya sebagai pelayan. Hal itu memicu kemarahan besar dari Si Hao yang membalas dengan hinaan keras, mempermalukan mereka di depan umum. Ketegangan semakin meningkat. Apalagi ketika Si Hao menolak semua tudingan dan menyatakan bahwa hubungannya dengan Wangzi bukan seperti yang mereka tuduhkan. Ucapannya bahkan menyiratkan kedekatan istimewa, membuat wajah para anggota keluarga Wang memucat karena malu dan marah. Ketika keluarga Wang hendak menyerang bersama-sama, salah satu penatua dari lembaga Dewa Surgawi turun tangan dan menghentikan mereka dengan kekuatan besar. Ini mengejutkan semua orang, karena jelas terlihat bahwa penatua itu berpihak pada Si Hao. Di balik ketenangannya, Si Hao memang sudah siap. Ia sudah mengungkapkan jati dirinya kepada para tetua agung setelah kembali dari medan perang, termasuk keberhasilannya mengalahkan makhluk seperti Raja Berkepala Tiga. Para tetua pun tentu tak ingin membiarkan talenta luar biasa seperti dirinya dianiaya. Bagi lembaga ini, Si Hao adalah benih kuat yang layak dilindungi. Ketika orang-orang keluarga Wang tetap bersikukuh menyebutnya sebagai pelayan dan menuntut hukuman, seorang sesepuh menyampaikan dekrit mengejutkan. Si Hao ditetapkan sebagai murid resmi lembaga Dewa Surgawi. Berita bahwa Si Hao diundang langsung oleh seorang tetua agung lembaga Dewa Surgawi untuk menjadi murid resmi mengejutkan semua orang. Banyak yang tak habis pikir, karena Si Hao justru tampak ragu untuk menerima kehormatan itu. Padahal,
Banyak dari mereka harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi serupa. Beberapa pernah terluka parah, bersaing keras, bahkan hampir kehilangan nyawa hanya demi diterima sebagai murid. Melihat Si Hao yang malah bersikap santai dan memilih-milih membuat mereka merasa geram dan iri, seolah semua usaha mereka tak berarti. Ketegangan meningkat ketika keluarga Wang yang sejak awal bermusuhan dengan Si Hao merasa semakin terpojok. Mereka sangat khawatir akan reputasi Wangxi yang dikaitkan dengan Si Hao. Apalagi saat ditanya tentang keberadaan Wangxi, Si Hao menjawab bahwa dia sedang tidur nyenyak, yang membuat suasana semakin ambigu dan memancing amarah besar. Banyak yang mengira telah terjadi sesuatu yang memalukan, terutama karena keluarga Wang telah menyiapkan perjodohan penting bagi Wangxi demi pengaruh politik dan pertahanan masa depan. Beberapa orang dari keluarga Wang pun langsung menyerang, tetapi dihentikan oleh sesepuh lembaga Dewa Surgawi. Ketika ketegangan tak kunjung reda, sesepuh itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Wangxi. Si Hao menjelaskan bahwa mereka hanya berkultivasi bersama dalam metode khusus yang melibatkan mimpi. Karena Wangxi sedang mempelajari kitab kuno bernama Kitab Kuno Mimpi Hati. Akhirnya, Wangxi dibangunkan dan membenarkan pernyataan Si Hao, mengatakan bahwa itu semua bagian dari latihan memahami Dao dalam mimpi. Walau kebenaran terungkap, banyak orang, terutama keluarga Wang, sudah terbakar emosi. Mereka merasa martabat mereka telah dirusak, meskipun tidak ada pelanggaran nyata. Si Hao sendiri tetap tenang dan bahkan bertingkah seperti pahlawan yang murah hati, membuat darah mereka semakin mendidih. Namun, sesepuh agung lembaga Dewa Surgawi justru menanggapi dengan santai dan menyatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun kejutan belum berakhir saat keluarga Wang menuntut ganti rugi atas nama baik Wangxi. Sesepuh agung justru memberikan solusi yang mengejutkan, menikahkan Wangxi dengan Si Hao. Usulan ini membuat semua orang terdiam. Keluarga Wang jelas tidak terima begitu saja, tapi juga tak bisa langsung menolak karena datang dari otoritas tertinggi lembaga Dewa Surgawi. Peristiwa itu menjadi drama besar yang mengguncang seluruh akademi, di mana satu pemuda dengan cara yang tidak biasa mengubah posisi dari pelayan yang diremehkan menjadi calon suami dari mutiara keluarga terpandang. Perhatian semua orang tertuju pada Si Hao. Banyak yang mulai berspekulasi, apakah dia anak dari tetua agung itu? Mengapa tetua agung itu begitu melindunginya? Bahkan desas-desus lama tentang Si Hao muncul kembali, bahwa dia yang membunuh raja berkepala 3 dan binatang kuno, bukan Modao. Dulu, kabar ini dianggap tidak masuk akal, tapi sekarang banyak yang mulai meragukan penilaian mereka sendiri. Keluarga Wang mencoba menolak dengan tegas saran untuk menikahkan Wangxi dengan Si Hao. Wangxi sendiri pun berkata bahwa hubungan mereka hanyalah teman sesama jalan Dao, tidak lebih. Namun, semua orang menyadari bahwa sebenarnya tetua agung tidak benar-benar ingin menjodohkan mereka, tetapi justru sedang memberikan perlindungan kepada Si Hao secara halus, menekan musuh-musuhnya dan menyelamatkan wajahnya. Meskipun masalah itu dianggap selesai, seorang pria parubaya dari keluarga Wang masih memendam amarah. Ia merasa tidak terima karena seorang pemuda biasa berani menantang keluarganya. Namun Si Hao tidak tinggal diam. Ia membalas penghinaan itu dengan tajam, menyatakan bahwa dirinya bukan pelayan siapapun dan bahkan mengejek simbol perbudakan berupa pita berlian di kepalanya. Si Hao lalu menantang balik, mengancam akan menghancurkan pita berlian itu. Keluarga Wang menanggapinya dengan sinis, meyakini bahwa mustahil seorang budak bisa melepaskan benda itu. Bahkan mereka berani bertaruh. Jika Si Hao bisa melakukannya, maka mereka akan mengakui keunggulannya. Namun, jika gagal, dia harus tunduk sepenuhnya. Si Hao pun menyanggupi tantangan itu, memusatkan kekuatan spiritualnya dan melindungi roh primordialnya, lalu berusaha mematahkan pita tersebut. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 227. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.